Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perkenalkan Gus, nama saya Saifuddin bin Ghazali daripada Malaysia. Izinkan saya mengikuti pengajian Gus dan menuntut ilmu daripada Gus melalui WhatsApp ataupun melalui YouTube Uripi Allah. Terima kasih Gus atas kesudiannya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Kang Mas. Silahkan Kang Mas, silahkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertambah saudara. Salam kenal juga dari saya di Medan. Barangkali nanti di sekitar Anda banyak jamaahnya yang ikuti YouTube saya bisa diundang ke sana. Nanti kita berbaiat bersama. Begitu, dan tolong video-video saya juga di-share ke sesama saudara-saudara kita agar bisa memahami. Kasihan mereka bila tidak tahu hal yang terpenting di dalam Islam ini. Alhamdulillah, silakan. Terima kasih Kang Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Gus. Terima kasih banyak-banyak. Alhamdulillah. Masa ini pun saya mendengarkan ini tentang Allahnya yang di YouTube-nya. Maaf saya lambat nengoknya WhatsApp-nya. Terima kasih Gus. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat pagi Gus. Semoga dan mudah-mudahan Gus senantiasa sehat walafiat dan senantiasa dilindungi Allah Subhanahu wa ta'ala. Izinkan saya mau nanya Gus, benarkah ibadah orang-orang syariat itu 99% gagal? Saya pernah dengar ucapan ini daripada seorang kiai. Yang kedua Gus, apakah seorang syariat yang mengamalkan laku syariat itu dan tidak mengamalkan ilmu tarekat, apakah bisa belajar ilmu hakikat dan ilmu makrifat? Sekian, terima kasih Gus. Terima kasih atas kesudian untuk menjawabnya. Terima kasih Gus. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaannya, apakah ibadah syariat saja akan gagal total? Dan pertanyaan yang kedua, apakah manusia yang masih duduk di syariat tanpa belajar thariqah hakikat, ia bisa belajar ilmu ma'rifat?
tiada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa ta'ala bila Allah berkehendak atas jiwa-jiwa hambanya. Jika Allah berkehendak kepada hambanya, siapapun akan mendapatkan berkah itu. Yang terpenting, simak saja semua ulasan dan paparan ini dengan jiwa yang bersih. Insya Allah, Allah akan menghendaki kita paham. Meskipun kita tidak belajar apa-apa. Bukan itu semua yang harus disyaratkan belajar kembali kepada Allah. Hanya kemauan yang kuatlah yang bisa mengembalikan kekuasaan dari manusia kita kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita ulas. Mari kita ulas bersama-sama. Apakah ibadah-ibadah yang hanya di syariat saja bisa sampai kepada Allah? Apakah ibadah-ibadah yang syariat saja bisa diterima oleh Allah? Apakah ibadah-ibadah syariat saja akan diterima di akhiratnya Allah? Mari kita ulas bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bila kita masih merasa diri kitalah yang bersyariat, bila di dalam hati kita masih merasa diri kitalah yang berkuasa dan yang mampu untuk bersyariat, jika di dalam hati kita masih merasa yang wujud, yang hidup, yang kuasa, yang berkehendak di dalam hati kita ini masih manusianya, berarti yang jadi Allah kan kita. Berarti yang jadi Tuhan kan kita. Bagaimana syariat-syariat yang kita kerjakan ini bisa diterima oleh Allah Ta'ala, sementara yang jadi Tuhan, yang jadi Allah selama ini adalah diri kita sendiri? Tentunya semua yang kita amalkan bukan kembali kepada Allah, akan tetapi kembali kepada hawa nafsu kita sendiri, yakni linafsi. Ini hidupku, ini kuasaku, ini kehendakku, ini amal ibadahku, ini sholatku, ini ilmuku. Semuanya kembali ke dalam hawa nafsunya sendiri dan dibakar di dalamnya. Karena semua telah diakui sebagai milik manusianya. Nah, kita sekarang bisa mengerti, diterimakah amalnya manusia yang hanya syariat saja? Kita sudah memahami. Bagaimana mungkin Allah menerima ibadah yang najis? Bagaimana mungkin Allah menerima sholat yang najis? Bagaimana Allah menerima
doa yang najis. Kenapa najis? Karena di dalam hatinya manusia itu hanya memahasucikan diri manusianya di hatinya, memahasucikan kuasanya di hatinya, memahasucikan hidupnya di hatinya. Bagaimana mungkin amal ibadahnya diterima oleh Allah sementara Allah kita najiskan, Allah kita tiadakan, Allah kita gaibkan kuasa hidupnya di hati kita.